Kepala Dinas Pertanian Boyolali atau yang mewakili, yang terhormat Forkompimcam Ngemplak, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Danramil yang mewakili beliau, para sahabat Keloris, para leader komunitas di Solo Raya, ada 25 orang, dan saya melaporkan beliau ini sama-sama penyuka dan pendukung Kelor, oleh karenanya disebut Keloris, jangan salah melaporkan Keloris. Para sahabat wartawan, konten kreator dan awak media lainnya yang tentu akan memenuhi media sosial dengan siar revolusi nutrisi, menjadikan Kelor sebagai asupan nutrisi bangsa yang mudah dan murah. Tentu paling utama yang kami cintai Bapak Lurah Ngesrep, tokoh masyarakat, alim ulama, sepuh, bini sepuh di lingkungan desa Ngesrep ini. Mohon izin dan perkenan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan untuk datang dan dukungannya selama ini. Sejak kami memulainya bulan November 2023 lalu hingga hari ini dan tentu harapannya hari-hari selanjutnya. Secara khusus, izin Pak Kapus Kopau, saya ingin menyampaikan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Pak Mayor Didik beserta jajarannya, Pak Agus Yono sebagai PIC Pembina Kampung Kelor Adi Sumarmo. Jujur, kalaulah Allah pemilik hidup dan kehidupan yang menghidupi kita semua ini tidak menggerakkan hati, pikiran dan raga beliau-beliau ini, sangat mustahil lah saya bisa mendapatkan anugerah Kampung Kelor ini dengan segala kelebihannya. Mohon untuk tepuk tangan untuk beliau berdua. Yang membuat saya sangat bersyukur itu dan menganggap Kampung Kelor sebagai anugerah Allah yang ajaib, dan itu terjadi justru ketika perusahaan kami tengah terpuruk karena pandemi. Ekspor berhenti, kiriman ke Rusia berhenti karena perang. Padahal saya beli mesin 600 juta, seminggu diinstal, seminggu kemudian perang. Jadi kami sudah tidak bisa nyicil lagi ke bank dan sebagainya pada saat itu. Kunjungan pun dan pembelajaran sama sekali tidak ada, Pak Jamat. Namun di tengah-tengah kesulitan itu kemudian Pak Agus Yono saya ingat datang dan menawarkan peluang emas ini. Sebuah mutiara yang hanya perlu digosok untuk menjadi mutiara, siar propaganda penyadaran, penanaman dan pemempatan Taman Kelor bagi upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda menjelang Indonesia Emas di tahun 2000. Atas nama jajaran pemerintah Kecamatan Ngemplak, kami mengucapkan selamat dan sukses dan bangga yang tidak terkira atas launching grand opening Kampung Kelor Adi Sumarmo. Tentunya ini sesuatu inovasi yang lain daripada yang lain, memberikan warna baru di Kecamatan Ngemplak, melengkapi berbagai macam destinasi yang ada di Kecamatan Ngemplak. Tentunya kami menyambut baik dan mendukung terkait dengan grand opening. Tepuk tangan untuk Kampung Kelor. Selanjutnya
tetapi itu menjadi bukan faktor utama. Bagi kami faktor utama adalah keselarasan lingkungan, apalagi di wilayah ini yang dibawa di dalam kewenangan BPWS ya Pak, yang dulunya mangkrak. Kami juga sudah berupaya untuk mencari, ada beberapa yang akan dilakukan kerjasama mitra untuk usaha yang full profit oriented. Memang kami tidak memberikan lampu kuning apalagi lampu hijau. Kami memang berkeinginan dari awal bahwa lingkungan ini kita bangun lingkungan yang asri, dalam ini lingkungan pertanian. Apalagi mohon izin Pak Camat, saya ini asli Boyolali Pak, walaupun sudah tidak punya tanah. Saya dari kampung saya Welar, Ngemplak Pandean. Kebetulan kakek saya dulu tokoh di sana, dulu sawahnya paling luas, sekarang satu pun tidak ada yang tertinggal. Karena untuk biaya anak cucunya sekolah, karena kakek dulu juga prinsipnya anak cucu harus sekolah. Namun di sini ada satu hal, bahwa masa kecil saya itu di kampung, di desa, di lingkungan pertanian. Karena saat ini sudah banyak pengembangan lingkungan sehingga jalur sapu hijau sudah banyak terkurangi. Dengan perkembangan zaman, memang mungkin dari kita yang sudah 3 generasi itu mengalami melihat ada mungkin keseimbangan yang terganggu. Oleh karena itu, walaupun sederhana, karena saya di lingkup kerja Lanut Sumarmo, bagaimana supaya lingkungan-lingkungan yang mangkrak ini bisa dimanfaatkan. Kalau kami mengandalkan supaya kami dapat profitnya banyak, kita tidak memperdulikan lingkungan, kasihan Pak, masyarakat lingkungan sekitarnya dalam segala hal, termasuk dalam setiap kegiatan pun kami, mungkin Pak Camat juga mengetahui, kami juga ingin memberdayakan UMKM juga semampu kami. Apa yang bisa kita adakan event, kita pasti akan menggandeng. Sekali lagi, tidak pure profit oriented. Kalau tidak untung pun tidak apa-apa, karena walaupun kita tidak ada untung, kita sudah dapat pahala Pak. Jadi itu mudah-mudahan dengan adanya Kampung Kelor ini dapat menjadi tujuan wisata sekaligus pembelajaran bagi generasi milenial maupun Gen Z ya, termasuk Mas MC. Ternyata kemarin 3 hari sama saya nggak kenal saya ya. Kemarin saya 3 hari melekat, mulai dari Mas MC dan teman-teman ini, mulai PBB dijemur sampai dirayakan, turun tebing, halang rintang ya, sampai banyak yang masuk ambulan ini. Jadi mudah-mudahan ini dapat menjadi satu aiming point bagi generasi milenial maupun generasi Z untuk lebih mengenal teknologi itu boleh maju, tapi bagaimana kita mengkolaborasikan teknologi dengan nilai-nilai tradisional, dalam hal ini pertanian. Manajemen yang digunakan, kalau tadi mohon izin Pak Kabid Penyuluhan itu menyampaikan pertanian dulu. Kalau menurut saya pertanian itu bisa di lini manapun, karena manajemen pertanian itu pasti akan manajemen keselarasan dengan lingkungan, keselarasan dengan alam. Jadi sarjana pertanian itu bisa dimanapun, karena dia manajemennya memang manajemen pertanian yang melekat dengan alam, dengan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, mohon izin senior, mudah-mudahan dengan keberadaan Kampung Kelor ini bisa disambut baik. Mas Ainul, beliau itu adalah konseptornya Lanut, mungkin di sana pusing, bisa dikasih pusing. Kemudian Pak Doni, beliau ini walaupun TNI AU tapi seniman. Beliau itu pencipta lagu Pak, sudah banyak lagi yang diciptakan beliau. Bisa di sini sambil gitaran menciptakan lagu. Kagum jenuh karena banyak menangani kasus, healing di sini bisa kagum. Demikian juga yang lain. Demikian kami bacakan tadi sambutan komandan, juga tambahan dari kami. Yaitu kepada yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama untuk kami memimpin. Untuk yang mempunyai kepercayaan lain, kami mohon menyesuaikan. Marilah kita buka bersama-sama
dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga betul-betul dalam kita membacakan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terkabul. Al-Fatihah.